Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AJR TV. Tenaga ekspor di bidang itu. Di sini saya rasa banyak universitas yang hebat-hebat. Ya, tadi Bapak Menteri juga menyampaikan banyak tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Sumatera Barat hebat-hebat, termasuk para pendiri bangsa. Mungkin itu dilibatkan Pak, sehingga bisa cepat jadi. Karena tentu saja dengan dibentuk Satgas ini kan supaya semuanya terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi tetap saja berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Ini tolong juga ya. Kemudian by name by address ini juga yang mohon segera karena memang lebih cepat ya. Jadi apa yang sudah declare oleh kita semua bahwa Sumatera Barat ini terkenal kompak, cepat, segala macamnya lebih maju daripada dua provinsi lain, yang tolong diwujudkan juga dalam Satgas Rehabilitasi Rekonstruksi. Saya 4 tahun jadi kepala BNPB, nggak pernah dalam 1 tahun saya tidak datang ke Sumatera Barat. Artinya memang setiap tahun ada bencana, begitu. Ya, jadi walaupun di tengah setiap tahun ada bencana, tapi juga kita tunjukkan dengan kekompakan ini penyelesaian juga bisa lebih cepat dan lebih maksimal. Ini rinciannya saya rasa sudah sama dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nah, saya titip yang Huntara. Ini Huntara. Jadi dibanding dengan dua provinsi lain, ini Huntara ini juga Sumatera Barat cepat. Dan ini dimonitor terus oleh pimpinan kita. Ya, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sering tanya ini masalah data-data ini. Bahkan targetnya menjelang bulan puasa tanggal 18 Februari 2026, harapannya tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda. Jadi semuanya sudah masuk Huntara. Nah, ini rinciannya Kabupaten Agam estimasi rusak beratnya 2.730, tetapi yang meminta Huntara hanya 509. Sisanya DTH-nya baru tahap 1 ini 653, betul Pak Bupati ya. Nah, nanti kekurangannya segera diajukan. Dan ini 509 Huntara ini sudah terlihat itu, ya, terlihat rinciannya di masing-masing kecamatan. Ini masih sementara. Jadi kalau nanti dalam perjalanan ada penambahan, ada pengurangan, tidak masalah. Tidak ada dalam penanganan bencana di tahap rehabilitasi rekonstruksi sekali jadi itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak, itu bisa beberapa tahap. Kalau pengalaman Cianjur yang dibilang cepat 2 tahun selesai itu 4 tahap, Pak. 4 tahap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa di R3P ini 2 tahap aja itu sudah merupakan prestasi. Gempa Palu itu sampai impresnya 2 kali diperpanjang. Kejadiannya 2018, baru tuntas 100% 2023, 5 tahun. Jadi kalau ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena dalam perencanaan dan datanya bisa lebih cepat. Huntara juga yang 509 Agam, saya monitor juga sudah terus setiap hari maju. Hanya pesan Pak Bupati, itu janji kita ke Pak Presiden 1 bulan itu 117. Ini saya mohon, ini sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 13, 4 hari lagi. Yang 117 yang ditinjau Bapak Presiden, mohon itu bisa jadi. Ya, apalagi Bapak Pangdam yang terjadi situ, Pak Pangdam. Kan kita sudah langsung Pak Presiden bicara juga ke masyarakat. 1 bulan jadi, ya, mohon itu. Saya yakin 3 hari lagi jadi itu, karena sudah masuk ke mungkin 80-90% ya, yang itu yang di SD. Kemudian tanah datar ini tidak ada DTH, semuanya adalah Huntara. Itu antara data estimasi rusak berat dengan Huntaranya masih ada selisih. Nah, ini tolong apakah yang salah Huntaranya atau memang estimasi rumah rusak beratnya itu yang berubah. Nanti silakan diatur yang tanah datar. Kemudian juga tanah datar tadi Pak Wakil ya, itu dari sejak awal terjadi bencana
Pak Bupati mengatakan tanah datar itu relatif baik-baik saja itu. Makanya kalau tadi paling banyak kuningnya, saya sedikit protes itu. Kok bisa tanah datar banyak kuningnya gitu. Padahal di awal-awal itu termasuk daerah yang tidak terlalu terdampak dibandingkan dengan Agam ataupun Padang Pariaman. Tapi untuk di 3 kecamatan kita dampaknya besar, Pak. Ya. Terutama di Batipu Selatan. Baik, kalau gitu nggak ada masalah gitu ya. Maka kita perlu dikonfirmasi itu, karena di tanggap darurat itu tanah datar itu tidak masuk yang menjadi prioritas. Saya yakin para bupati yang lain juga setuju itu. Tapi tadi jawabannya memang di tingkat kecamatan dan desa masih banyak yang terdampak. Termasuk ini juga DTH-nya tidak ada, kemudian hanya 129 yang mengajukan Huntara untuk tanah datar. Tapi akan tambah, DTH-nya akan nambah, akan mengajukan DTH juga, Pak. Oh, baik, silakan. Baik, silakan. Lanjut. Kemudian Padang Pariaman, Pak Bupati itu data sementara, ya, jadi 539 estimasi besar berat, sementaranya 71. Ini sudah di 2 kopel, sudah kita bangun, ya. Kemudian 542 yang DTH, sebagian juga sudah disalurkan. Nanti disusulkan, nggak masalah Pak, nggak masalah. Baik. 50 kota seperti itu datanya. Kemudian pesisir selatan, Pak Bupati 221, 62, 84. Tentu saja masih kurang ya dengan jumlah rusak berat. Mungkin juga nanti akan ada susulan ini ya. Baik. Kota Padang juga demikian. Kota Padang ini tadinya antara Huntara dengan Huntap ini masih ada perdebatan ya, mungkin nanti silakan aja kalau ada perubahan data, tapi ini data yang sementara yang kami peroleh dan kami kerjakan. Lanjut. Izin Pak Kabar, Silakan. Di Padang Pariaman terhadap 2 lokasi Huntara yang sudah dibangun sekarang. Kami juga di 2 lokasi itu menunjukkan di tempat yang sama Huntara. Jadi di sana sekaligus Huntara. Terima kasih. Baik, jadi memang itu dibolehkan ya yang pada yang lain. Kalau memang ada tanahnya, sebaiknya memang Huntara dengan Huntap menjadi satu, Pak. Supaya tidak pindah lagi masyarakat, dan masyarakatnya bisa dapat 2, dapat 1 Huntap dan 1 Huntara. Dan yang dibangun Huntara juga Huntara yang relatif layak. Layak kalau dijadikan bagian belakang rumah masyarakat terdampak itu masih sangat bagus. Tapi kita ngerti bahwa masing-masing daerah itu berbeda masalahnya, dan masalah yang utama adalah penyediaan tanah untuk Huntap itu yang jadi masalah kan. Makanya di beberapa daerah lain, kemarin di Sumatera Utara, Pak Gubernurnya punya dana bantuan yang bukan dari APBN. Ada 2 opsi, bisa untuk membeli tanah, membantu kabupaten kota yang memang susah menyiapkan tanah, ya, dibeli tanah masyarakat. Tapi kalau tanahnya nggak ada, bantuan yang di luar APBN itu bisa menambah anggaran Huntap. Jadi Huntap itu anggarannya hanya 60 juta Pak, hanya 60 juta. Nah itu bisa ditambah. Kalau provinsi ingin bantu, punya dana, mungkin bantuan di luar APBN, bisa ditambahkan di nilai Huntap merata. Atau untuk beli tanahnya. Terus masyarakat yang terdampak itu pun bisa menambah sendiri. Misalnya masyarakatnya kebetulan punya keluarga yang ingin membantu dari segi dana, menganggap 60 juta itu terlalu kecil, akhirnya nambah 10 juta, nambah 20 juta sehingga rumahnya bagus. Itu boleh. Itu untuk Huntap yang mandiri. Tetapi yang Huntap yang dibangun Kementerian PKP itu biasanya nilainya lebih tinggi daripada Huntap mandiri. Dibuat fasilitas umum, fasilitas sosial dan seragam karena untuk kebersamaan. Tapi yang Huntap mandiri itu beda-beda bisa, Pak. Ada yang besar karena dananya nambah. Tetapi yang miskin sama sekali, yang tidak punya apa-apa, bisa dapat rumah dengan dana 60 itu cukup layak. Jadi tipe 36 relatif
bisa bertahan lah beberapa bertahun-tahun. Jadi rumah Pemirsa Ajari TV, demikian laporan terkini kami kembali ke studio John Pratama. juga